Alasan kenapa Islam melarang pacaran atau hubungan sebelum menikah. 1. Pacaran mendekati zina. Alasan, Islam melarang pacaran karena hal ini adalah jalan menuju zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra, ayat 32, pacaran membuka peluang untuk dosa seperti sentuhan fisik, pandangan yang tidak halal, atau bahkan hubungan intim di luar nikah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagian dari zina yang pasti mengenainya. Kedua mata zinanya adalah dengan melihat, kedua telinga zinanya adalah dengan mendengar, lidah zinanya adalah dengan berbicara, tangan zinanya adalah dengan menyentuh, kaki zinanya adalah dengan melangkah menuju zina, dan hati berkeinginan serta berangan-angan untuk zina. HR Bukhari dan Muslim. Kisah inspiratif. Pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda bernama Emais bin Malik yang mengakui bahwa dirinya telah berzina. Nabi tidak langsung menghukumnya, melainkan memeriksa kondisi psikologisnya terlebih dahulu. Beliau memberi kesempatan bagi Emais untuk bertobat kepada Allah. Kisah ini menunjukkan betapa Islam ingin melindungi manusia dari dosa zina dengan mengajarkan taubat dan pencegahan sejak awal, termasuk melarang pacaran yang bisa menjadi pintu dosa. Jangan biarkan nafsu mengalahkan iman. Pacaran bukan tanda cinta, melainkan jalan menuju murka Allah. Jika cinta itu suci, maka tunggulah waktu yang halal. Allah pasti memberikan jalan terbaik. 2. Merusak kehormatan dan harga diri. Alasan, hubungan di luar nikah seringkali membawa kerusakan pada kehormatan diri dan keluarga. Bagi wanita, ia dapat menjadi sasaran fitnah dan dipandang rendah. Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, sebagaimana firman Allah, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela." Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 5-6, Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya." HR Tirmidzi, kisah inspiratif. Seorang wanita bernama Barirah adalah contoh wanita yang menjaga kehormatannya. Dalam sejarah, Barirah adalah budak yang kemudian dimerdekakan. Ia selalu menolak hubungan yang tidak halal meskipun dalam situasi sulit. Sikapnya ini menjadi bukti bahwa menjaga harga diri adalah bentuk keimanan. Kehormatan adalah mahkota setiap muslim. Jangan biarkan kehormatanmu rusak oleh cinta yang tidak halal. Jadilah seperti mutiara di dasar lautan, hanya mereka yang berniat serius akan berusaha mendapatkannya dengan cara yang benar. 3. Menghabiskan waktu tanpa manfaat. Alasan, pacaran seringkali membuat seseorang lalai dari tanggung jawab utama, baik kepada Allah, keluarga, maupun dirinya sendiri. Waktu yang dihabiskan untuk berkencan atau berkomunikasi tanpa manfaat justru menjauhkan dari ibadah dan produktivitas. Allah berfirman, "Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain." Quran Surat Al-Insyirah, ayat 7, Rasulullah bersabda, "Dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, kesehatan dan waktu luang." HR Bukhari. Kisah inspiratif. Ali bin Abi Thalib era, ketika ingin meminang Fatimah Hera, tidak pernah mendekatinya dengan cara yang tidak halal. Ia menggunakan waktunya untuk belajar, bekerja, dan memperbaiki dirinya.
Keikhlasan dan kesungguhan Ali dalam mempersiapkan diri membuatnya pantas menjadi suami dari wanita terbaik di zamannya. Jangan habiskan waktumu untuk hubungan yang belum tentu berujung pernikahan. Fokuslah pada ibadah dan pengembangan diri. Allah telah menyiapkan jodoh terbaik untukmu. Tunggu dengan kesabaran dan gunakan waktu untuk kebaikan. 4. Pacaran membuka peluang rasa sakit dan penyesalan. Alasan, hubungan sebelum menikah seringkali berujung pada kekecewaan, pengkhianatan, atau bahkan perpisahan yang meninggalkan luka mendalam. Islam ingin melindungi umatnya dari rasa sakit tersebut dengan melarang pacaran. Allah berfirman, "Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan." Quran Surat An-Naba, ayat 8. Rasulullah bersabda, "Jika datang kepada kalian seorang yang agamanya dan akhlaknya baik untuk meminang putri kalian, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi kerusakan dan fitnah di muka bumi." HR Tirmidzi. Kisah Abdullah bin Mas'ud adalah contoh nyata. Ia menikah dengan seorang wanita yang dipilih berdasarkan akhlaknya. Pernikahan mereka penuh dengan keberkahan karena hubungan itu dimulai dengan cara yang halal dan diridhat Allah. Jangan biarkan hatimu terluka karena cinta yang tidak halal. Allah ingin melindungimu dari rasa sakit yang tidak perlu. Jika memang cinta itu untukmu, maka Ia akan datang dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. 5. Mendapatkan keberkahan dalam hubungan yang halal. Alasan, Islam mengajarkan bahwa hubungan yang halal melalui pernikahan membawa keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan sejati. Hubungan ini juga menjadi ladang pahala karena mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, Rasulullah bersabda, "Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." HR Bukhari dan Muslim, kisah inspiratif. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah Hera adalah teladan hubungan yang penuh keberkahan. Meskipun memiliki perbedaan usia, cinta mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Hubungan mereka menjadi contoh ideal pasangan muslim yang saling mendukung dalam kebaikan. Hubungan yang halal adalah tanda keberkahan Allah dalam hidupmu. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan ridhonya. Jadikan cinta sebagai jalan menuju surga, bukan sebagai dosa yang membawa ke neraka. Dalam Islam, mencintai dalam diam adalah pilihan terhormat. Lebih baik 1. Jangan berlebihan menyambut cinta sebelum halal. Cinta yang belum halal adalah ujian besar bagi hati dan iman. Ketika kita berlebihan dalam menyambut cinta sebelum halal, kita memberi ruang bagi setan untuk memperdaya. Ingatlah, tidak ada yang lebih mengetahui siapa jodoh kita selain Allah. Jangan sampai keyakinan berlebih membuatmu terlena hingga lupa menjaga batasan. Aku percaya bahwa Allah telah menuliskan takdir terbaik untukku, termasuk jodohku. Aku tidak akan melampaui batas sebelum waktunya. Karena cinta yang halal adalah yang penuh berkah. Jika dia memang jodohku, Allah akan mempersatukan kami dengan cara yang mulia. Jika bukan, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dalil, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu." Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 216, pesan jangan terlalu yakin seseorang adalah jodohmu sebelum ada ikatan halal.
Keyakinan itu bisa menjadi ujian jika takdir berkata lain. Percayalah kepada Allah, Sang Maha Penentu, karena hanya Dia yang mengetahui apa yang terbaik untuk hatimu. 2. Menjaga orang yang dicintai dalam sebuah doa. Doa adalah bentuk cinta tertinggi. Ketika kamu mencintai seseorang, menjaga mereka dalam doa adalah cara terbaik untuk mencintai tanpa melanggar syariat. Berdoa tidak hanya menunjukkan kasih sayangmu, tetapi juga menyerahkan segalanya kepada Allah. Itu adalah bukti bahwa cintamu tulus dan tidak memaksakan kehendak. Aku memilih mencintai dengan cara yang Allah ridha, dengan mendoakan yang terbaik untuk orang yang kucintai. Aku percaya, doa adalah penjaga hati yang paling kuat, baik untuk diriku maupun untuknya. Jika Allah mengizinkan, doa ini akan menjadi jalan untuk kebersamaan yang halal. Jika tidak, doa ini akan menjadi amal syaleh yang mendekatkanku kepadanya. Dalil, Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya secara diam-diam akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan, setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan untukmu juga seperti itu. HR Muslim, pesan. Jangan takut kehilangan cinta jika kamu hanya mencintai dalam doa. Allah tahu apa yang terbaik untukmu dan untuknya. Doa adalah bukti cinta yang tulus tanpa menuntut. Jika cinta itu untukmu, ia akan kembali dengan cara yang terbaik. Langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Tingkatkan keimanan. Perbanyaklah ibadah, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjauhi hubungan yang tidak halal. 2. Fokus pada tujuan hidup. Jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Fokuslah pada pendidikan, pekerjaan, dan memperbaiki akhlak. 3. Jaga pergaulan. Bersikaplah tegas dalam memilih teman dan lingkungan yang mendukungmu untuk tetap berada di jalan yang benar. 4. Berdoa untuk jodoh yang baik. Mintalah kepada Allah agar diberikan pasangan yang syaleh-syalehah. Rasulullah mengajarkan doa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menyejukkan hati, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan, ayat 74. Kesimpulan, pacaran bukanlah jalan yang diridha dalam Islam. Cinta sejati adalah cinta yang tumbuh dalam bingkai pernikahan yang halal. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita diajarkan untuk menjaga diri dari dosa dan mempersiapkan diri menjadi pasangan terbaik bagi jodoh yang telah Allah tetapkan. Cinta sejati adalah cinta yang tumbuh dalam ketulusan dan keimanan. Hindari berlebihan menyambut cinta sebelum halal, karena cinta yang tidak sesuai syariat hanya akan membawa kegelisahan. Sebaliknya, jadikan doa sebagai cara untuk mencintai, karena Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan pemberi keputusan.